menikmati nggak punya uang terkadang ada senangnya juga. Menikmati nggak punya uang ada senang. Wah, ini dalam nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Nasihat Om-Om. Hari ini ada Om-Om yang spesial karena ini teman lama dari kuliah, dan dari kuliah pun saya banyak belajar sama beliau. Dan Om yang satu ini juga seorang dosen, seorang trainer, dan punya banyak tips buat kamu untuk mengelola keuangan. Iya, tapi ngobrolnya santai sambil bercanda. Ini dia Om Genta. Wah, ini ada opsi nggak dipanggil Om nggak ya? Kayaknya tuh lebih senengnya itu tuh Mas Genta. Jadi Mas Genta sedang bermain ke markasnya Om-Om ya. Kayaknya menolak tua ya. Menolak ini, menolak Om-Om. Ya nggak apa-apa, boleh. Markas Om-Om ada yang kudeta menolak Om-Om. Waduh, iya. Tapi sekali ini karena spesial sama temen ya, boleh lah. Apalagi ketua Om-Om tuh kan. Ya. Nah, itu Om Aang kan. Ketua Om. Hanya parodi ya, tulisan ini ketua Om Indonesia hanya parodi ya. Lah, kita kan nggak tahu kalau ternyata memang sudah diangkat kan. Ya, bagi Anda yang merasa Om-Om dan ternyata nyari ketuanya ya tanya aja langsung ya. Cukup 2 periode aja. Bahaya. Lanjut. Ini ngobrolinnya jangan jurang-jurang banget lah ya. Jangan lah. Ini kita ngobrolinnya yang santai-santai aja. Santai. Jadi apa topiknya nih Om Ang? Kalau kita di sini, kalau di Nasihat Om-Om ini akan ada 3 segmen. Tapi pertama, segmen itu ada harta, tahta, dan wanita. Astagfirullah. Banyak berubah sekarang. Soalnya mau tulis harta, tahta, paket data, ya udah ada Orbit. Luar biasa. Masuk lagi. Smooth banget. Orbit, kalian sudah 2 segmen masuk. Iya, jago banget ya, jago banget. Nah, itu. Belajar di mana tuh, Mang? Belajar dari Om Genta. Astaga. Ya, Om Genta kan dulu kan dari zaman kuliah kan saya sering mengamati kan public speakingnya itu wow sekali. Jadi kita kalau membayangkan kalau ngobrol itu standarnya adalah belajarnya ke Om Genta. Astaga. Semoga masih seperti itu dan mungkin semoga ada yang bisa diceritakan kali ya. Iya. Semoga nih. Iya pasti masih ada jiwa-jiwa mengajarnya itu kan masih terasa ya. Koi Om Ang. Tapi waktu dari zaman kuliah sampai zaman sekarang gitu ngajar public speaking itu gimana sih rasanya? Wah, ini menariknya nih. Kalau misalnya tadi Om Ang cerita bahwa senangnya dulu public speaking gitu kan ya. Ternyata itu jadi basic memang. Jadi basic dan akhirnya ngebawa ke suatu pekerjaan. Habis itu jadi trainer, konsultan ada di Eureka. Terus habis itu ngebawa sampai ke suatu pekerjaan sekarang ini aku jadi head of trainingnya, ada namanya itu Amalan. Dia itu kebetulan itu Amal Internasional. Dia ini di bidangnya itu tuh bidang konsultan manajemen utang. Masih konsultan juga sih, tapi spesifik memang konsultan manajemen utang. Wow, gitu. Jadi Om banyak utang. Nggak tahu gimana, ketua Om mungkin lebih tahu. Nah makanya nanti kita akan ngomongin Om yang banyak utang ini. Solusinya. Waduh. Kayaknya kalau misalnya utang itu masalah hampir kita semua kayaknya gitu ya. Dan dari sana lah baru udah hampir 3 tahunan di sana juga. Dan kebetulan karena emang Amal Internasional ini udah tercatat di OJK, jadi habis itu ada kawan di kampus di UGM tuh gitu, ada program studinya D4 perbankan. Jadi kok kayaknya kalau misalnya model kayak semacam aku ini juga ikut bantuin buat ngajar, kayaknya bisa dapetin banyak hal lah dari mahasiswanya, buat mahasiswanya kayak gitu. Berarti sebagai profesional yang mengajar diminta untuk kampus untuk mengajar. Betul. Wow. Jadi dia model kayak sekarang itu kayak ada Merdeka Belajar kayak gitu loh. Jadi setengahnya itu masih bekerja gitu kan ya. Dan habis itu setengahnya itu mengajar juga gitu. Jadi dosen juga. Jadi akhirnya ya campur-campur gini lah, hybrid lah. Gitu. Belum ada home hybrid, belum ada ya? Home hybrid. Nggak usah dibuat. Jangan. Om hybrid itu susah itu. Susah. Definisikannya susah. Antara om dan tante ini susah. Astagfirullah. Jadi om hybrid kan. Iya, betul. Ternyata hybrid itu arahnya ke sana ya. Aduh, tadi arahnya mobil harusnya. Oh iya, emang tergantung ketua ini mindsetnya. Tergantung otaknya. Nggak apa-apa, Pak Ketua. Lanjut Pak Ketua. Ya, nah tadi
ahli dalam bidang perutangan. Nah, Nggak ahli banget sih, kan kerja di sana ya belajar lah sedikit iya, demi belajar. sedikit lah. Tahu lah kayak ya, gitu, bisa sedikit-sedikit. memberikan solusi tentang uangnya om-om gitu kan. Cerita-cerita aja, Cerita-cerita cerita aja. Kan tentang- kondisi orang beda-beda, betul tak? Kondisi orang Iya. beda-beda kan, jadi mesti masing-masing punya resepnya masing-masing mesti lah. Iya. Om Ang juga mesti ada resepnya masing-masing. Resep lah. masing-masing, tapi kadang manjur, kadang tambah parah gitu utangnya. Makanya kita diskusikan kan? Makanya Nah, kita kita diskusikan. diskusikan. Siapa tahu ada sesuatu hal kan? Ada satu, betul. Iya. Nah itu sebelum Tapi santai aja ya. Iya. Ini karena topiknya ini kadang-kadang bisa bawa berat, bisa bawa santai kan. Iya, Ini kita kita- santai aja. Jadi yang teman-teman sebenarnya yang berat itu utangnya. Kalau ngomonginnya ringan. Iya. Benar. Iya, benar. Kalau apa namanya pas ngadepin ya. Cuman biasanya kalau misalnya di apa nih bawa sebenarnya akhirnya ke bawah juga kalau misalnya di pekerjaan itu dia bahasanya itu adalah your fresh start gitu kan. Karena memang amalan itu tahu karena kalau seandainya orang punya lagi tertekan kayak gitu, yang didambakan itu dari minus jadi nol aja dulu deh gitu kan. Itu aja udah sudah luar biasa biasanya tuh kan kayak gitu. Nah, itu tuh yang di apa namanya jadi tagline-nya kalau misalnya di amalan your fresh start kan gitu. Fresh start. Your fresh start. Berarti dari punya utang ke titik nol itu jadi fresh. Dan biasanya orang-orang yang punya utang tuh kerasa Bang, tahu banget. Iya, saya juga. Relate. Iya. Iya, nggak mungkin muka kayak saya ini nggak punya utang. Masa loh, yang pura-pura aja. Iya. Amin. Makanya kita undang ke sini sekaligus mensolusikan masalah utang kalian. Astaga. Iya. Ya, apa namanya? Cerita-cerita aja. Cerita aja. Nah, kita awali dengan cerita duit aja nih. Siap. Kalau utang kan pasti utang duit, tapi kalau utang ini kan nggak diurusin kan, misalnya kalau utang kayak utang budi nggak diurusin kan? Utangnya utang duit kan? Iya. Kalau itu sama Budi lah. Kalau yang nanti ya mungkin boleh ya makan yang ini. Mungkin ini pertanyaan pasti ada di setiap om yang ada ke sini, karena setiap om tuh punya filosofi sendiri-sendiri tentang uang dulu. Kalau Om Genta sendiri filosofinya tentang uang seperti apa? Wah, ini berat ini. Ini channelnya harusnya santai, ini tanya filosofi. Biasa sekali loh. Filosofi yang bisa buat ketawa tuh cuma di om ini. Aku udah lihat channel apa yang sebelumnya video-videonya sebelumnya itu memang pertanyaannya filosofi tuh kayak gimana filosofi tentang uang. Kalau misalnya di aku apa ya? Banyak perubahan apalagi kalau misalnya nginget-nginget dulu itu kan kayak gitu kayak kalau misalnya kita memang aku nggak pengen langsung cerita tentang uangnya, tentang utangnya dulu, Mas Ang, karena kan pertanyaan kan tentang filosofi tentang uangnya. Tetapi ternyata kok akhirnya malah dekat dengan permasalahan utang karena realnya waktu itu tuh pengalaman pertama tentang uang, terutama yang pas waktu berkaitan yang berkenan banget gitu yang masuk ke dalam otak banget itu adalah berkaitan dengan utang. Jadi kayak pas waktu dapat kerjaan ini kayaknya memang saya tercipta untuk membantu orang-orang yang macam saya lah, macam saya inilah. Karena apa namanya dulu sempat. Jadi waktu dulu tuh awalnya nggak punya utang, cuman habis itu nggak sengaja. Nah ini gini. Nggak sengaja, betul. Ngehilangin laptop temen. Wah itu luar biasa. Itu pas waktu kuliah laptopnya paling mahal lagi kita dan segala macam nggak sengaja tuh gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kan punya hutang jadinya. Nggak cukup dengan dengan pemasukan bulanan dalam arti dari orang tua dan segala macam kan. Wah mulai cari kerja sana kerja sini sehingga akhirnya berevolusi. Akhirnya aku nganggap bahwa kalau uang itu akhirnya memang seperti alat ya gitu. Jadi artinya nama alat tukar sih sebenarnya kan kayak gitu. Kalau misalnya uang itu alat tukar. Jadi kalau misalnya uang itu kayak semacam sumber daya. Jadi yang dipikirkan itu sebenarnya kan uang itu mau digunakan untuk apa sebenarnya kan kayak gitu. Karena kan sangat jarang sih orang yang pegang uang habis itu tak pegang aja terus kayak gitu kan. Pasti dibelanjakan. Entah mungkin ada kepikiran untuk itu, untuk investasi, entah untuk disimpan untuk masa yang mendatang dan segala macamnya kan itu kan banyak ini. Cuman biasa kalau misalnya berkaitan dengan uang akhirnya hubungannya itu aku kepikirannya itu dengan utang. Dan kalau ditanya filosofi akhirnya itu karena itu tadi itu alat jadi berusaha untuk menikmati apa yang dipunya aja sih kalau misalnya uang itu. Kalau misalnya kita ngarepin uang yang besar, semua orang pasti berharap uang yang besar gitu kan ya. Tapi ternyata realita bisa jadi dapat uang yang kecil kan kayak gitu. PR-nya kan bukan seberapa besar atau seberapa kecil,
tapi seberapa optimal yang bisa kita gunakan dari uang yang ada kan gitu. Jadi gimana Om? Iya, saya jadi terpana gitu loh. Wow. Bersyukur berarti intinya. Itu akhirnya masuknya tuh di sana evolusinya Om Ang. Jadi setelah ngelewatin berbagai macam cobaan-cobaan tadi itu, akhirnya itu tuh kalau semua orang pasti pengennya yang besar semua kan gitu. Iya. Tapi kan takdir Tuhan terkadang kita dapatnya berapa kan kayak gitu betul. Nah permasalahannya sekarang bukan besarnya, bukan kecilnya, karena ketika besar pun masalahnya juga sama, gimana mengoptimalkan betul? Iya. Pun kecil sebenarnya kan kayak gitu juga, gimana mengoptimalkannya kan gitu. Jadi kan PR-nya kan adalah dari apa yang kita punya, optimalin itu gimana? Memakainya sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Yang prioritasnya yang mana? Prioritasnya yang mana? Karena optimalnya kita kan bisa beda-beda. Jadi optimalnya itu tuh di mana? Ada yang akhirnya mengoptimalkan mungkin akhirnya diputar lagi mungkin di bisnisnya. Ada yang mengoptimalkan mungkin akhirnya buat nambahin gadget-gadgetnya untuk bekerja misalnya. Atau enggak ada yang lagi ngoptimalin untuk berbagai macam lah gitu. Dan itu juga alasannya beberapa orang akhirnya kan ngambil utang tuh. Berarti optimal itu harus berarti produktif ya? Kalau di aku lihat sih mencapai ke tingkat kenikmatannya masing-masing. Wah, kenikmatan masing-masing. Ini keywordnya ini nih akan kena nih ke Om Aang nih. Aduh bahaya memang ya, kita harus hati-hati keywordnya. Tapi itu betul. Uang itu untuk mencapai kenikmatan kita masing-masing. Bersyukur. Ini kayaknya bakal jadi judul sih kayaknya. Jadi judul kayaknya nih. Saya tahu nih tipe-tipenya gitu judulnya. Kan katanya kan kalau kita bersyukur maka akan ditambahkan nikmatnya. Luar biasa. Om Aang edisi Ramadan. Edisi Ramadan. Iya. Karena Ramadan makanya Iya. Tadi menarik tadi karena ada utang lalu berusaha untuk untuk bekerja keras untuk melunasinya dan akhirnya membawa ke begini sebenarnya inilah meaning and purpose saya untuk membantu teman-teman untuk tentang utang. Nah, ini sebelum kita ngomongin masalah utangnya Om nih. Om Genta punya utang nggak? Maksudnya gini, pasti. Bukan utang lab kayak laptop tadi kan udah di zaman dulu nggak sengaja. Utang yang disengaja itu kan tidak sengaja. Ada pasti. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin kayak gitu kan berarti kan kita ngelihat kenapa sih orang berutang kan kenapa kan orang berutang dan hampir rata-rata mungkin ya karena ada kebutuhan mendadak gitu kan atau mungkin ada kebutuhan yang di luar planningnya gitu kan. Kalau misalnya di kerjaan aku juga akhirnya ngeliat banyak juga akhirnya orang-orang ya kenapa utang ya bukan karena mereka mungkin ada beberapa yang mungkin pengen suatu gadget yang baru lah, mungkin hal yang baru lah dan segala macamnya. Tapi juga nggak sedikit kok yang akhirnya berutang. Kenapa? Karena ada keluarganya mungkin yang sakit, maka ada mungkin dia kebutuhan yang apa, sehingga akhirnya kalau misalnya dalam case-nya aku tadi itu, ya mau nggak mau akhirnya aku harus terjebak kan kayak gitu. Jadi dalam posisi karena ini menghilangkan dan itu dibutuhkan untuk diganti dan segala macamnya. Terus berikutnya lagi ada juga kadang ketika misalnya lagi naik ataupun lagi hidupnya pas lagi, kalau naik itu nggak ada masalah, pas waktu lagi turun dan ternyata membutuhkan, akhirnya solusinya kemana? Bisa jadi akhirnya ke teman-teman, ke kawan gitu kan. Mungkin akhirnya beberapa kalau sekarang, kalau dulu kan nggak ada. Gitu, kan, lagi hitsnya kan ke arah sana gitu kan. Kalau saya pinjol pastikan yang jangan yang ilegal, yang legal gitu, betul tuh? Oh iya betul itu. Betul. Jadi yang sesuai ceknya di OJK kan gitu. Cek di OJK. Nggak usah dikasih linknya, cari aja sendiri. Bisa di OJK betul. Kalau misalnya alternatif sekarang mungkin kayak gitu. Kalau saya dulu kan alternatifnya kan nggak kayak gitu kan gitu. Dan habis itu akhirnya ada kalau misalnya orang yang berutang tadi ya itu sebabnya bisa berbagai macam dan diriku juga seperti kayak gitu juga sama seperti kawan-kawan juga yang kadang mungkin pas waktu ada masalah ya akhirnya mau nggak mau mungkin minta tolong sama kawan terdekat lah. Mungkin akhirnya sama sama keluarga juga bisa jadi kan gitu. Cuman kalau misalnya dan bisa jadi juga kan konsep sekarang kan ada di perbankan di mana dan segala macam, ada yang menggunakan kartu kredit kadang, ada yang menggunakan KTA kadang. Kalau sekarang udah tambahnya pinjol kan gitu. Pinjol. Oh ya itu utang. Sebenarnya utang itu kalau kita punya utang bagus apa enggak sih sebenarnya? Nah, ini ini seru banget ini. Apalagi kalau misalnya ada teman-teman juga di kampus terutama di perbankan gitu kan. Nah, ini diskusinya itu menarik sekali. Aku dapat insight-nya tuh kayak gini. Utang ketika itu dia produktif, misalnya contoh untuk bisnis dan dia untuk bisa menaikkan bisnisnya, maka
it's good kan. Jadi kita saling support, saling bantu. Yang satu mungkin dia bisa berkarya, yang satu dari perbankan atau yang lainnya dia bisa membantu melancarkan dengan adanya pinjaman dan segala macam, sehingga akhirnya win-win solution buat semuanya. Nah, yang jadi tantangan kan adalah ketika misalnya kita secara personal kan gitu. Dan ketika misalnya anggap aja tujuannya untuk bisnis tapi akhirnya kepake buat personal misalnya, maka kan akhirnya kan bisa jadi tidak sesuai harapan juga kan kayak gitu. Ada juga mungkin yang personal kan kayak gitu, terus tapi untuk pembayarannya juga belum kebayang kan kayak gitu. Entah apapun sebabnya, entah karena penurunan pendapatan kah, entah karena yang lain-lain lah kan kayak gitu. Jadi kan otomatis itu jadi masalahnya Om ya, betul ya? Masalah Om. Datanya begitu. Menyebutkan tadi itu ada utang untuk bisnis produktif itu bagus. Tapi masalahnya kadang ada kita pertama utang pengen punya bisnis, kepake buat yang lain. Nah, itu masalah Om ini nih. Yang lain-lain ini. Ternyata berdasarkan survei ketua mungkin ya. Iya. Padahal tadi itu saya pengen dapat jawabannya seperti ini. Oh, utang itu bagus. Akhirnya saya, alhamdulillah. Ternyata saya termasuk salah satu ada yang utang tidak produktif. Nah, apakah, gini, kalau misalnya yang tidak produktif tuh kayak gimana? Terkadang ada juga yang mendesak kan, gitu kan, sehingga akhirnya dia memang tidak untuk menghasilkan produktif itu kan berarti menghasilkan pendapatan lagi. Produksi itu akan menghasilkan pendapatan lagi. Kan, gitu. Nah, yang ini tidak, gitu kan ya. Akan tetapi gara-gara kita bisa mengambil utang dan untuk menyelesaikan ini akhirnya kita bisa produktif misalnya contoh ada yang sakit dan nggak siap dan segala macam, walaupun seharusnya ada asuransi ya, betul, cuman kalau misalnya atau BPJS dan kawan-kawan juga, tapi kalau seandainya ternyata ada hal-hal yang di luar perkiraan dan kita harus mengambil hutang tuh ya, memang sih bagus itu last resort sih gitu kan ya, kalau misalnya jujurnya sih kayak gitu, itu bagusnya last resort, karena kalau misalnya benar-benar ngambil hutang kan berarti kan mesti harus siap dengan beberapa konsekuensi itu. Berarti kalau utang itu misalnya tadi utang nggak produktif itu pun tidak semuanya salah, karena ada kondisi yang karena besar, ada kebutuhan gitu. Dan biasanya karena kebutuhan itu kita tidak punya dana kayak Om kan pasti punya dana darurat gitu ya, harusnya, tapi kan kalau di survei coba cek apakah semua punya. Nah itu itu kan luar biasa. Kemarin kan jadi tantangannya di banyak pihak ketika misalnya terjadi kondisi ya pandemi kayak gini kan, ya karena bisa jadi banyak orang yang case-nya didapat itu dari daily kan kayak gitu. Itu yang aku tahu sih, nggak tahu yang benar kayak gimana kan kayak gitu. Mungkin datanya Om lebih akurat lah. Datanya Om itu validitasnya bisa dipertanyakan. Kan nyantai soalnya kan kita ngobrolnya kan gitu. Om itu tidak pakai data tapi pakai rasa. Luar biasa. Agak bahaya nih. Kita sekali-sekali aja sih kayaknya ke markasnya Om nih. Ini dari mas-mas gini bisa jadi Om bisa tertular ke Om yang berikutnya. Nah, jadi kalau utang ada produktif, ada yang nggak produktif, terus misalkan kayak saya nih, jadi saya punya utang KPR katakanlah di perumahan, jadi saya punya utang rumah nih, katakan masih misalnya ngambil 10 tahun itu masih 5 tahun lagi, tapi saya nih gimana ya, pengen ya udah 2 tahun lagi mau cepet lunas gitu kan, tapi bayarnya nggak mahal-mahal gitu. Itu bisa nggak sih kayak gitu-gitu? Gini, kalau misalnya kawan-kawan itu sudah secara sadar kan bahwa saya pengen ngambil KPR misalnya kan gitu, ngambil KPR untuk berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, berarti kan sudah diniatkan Bismillah itu selesai, sehingga akhirnya 15 tahun itu sudah bisa menjadi hak milik kan kayak gitu kurang lebih, insya Allah. Sebenarnya sekarang pun juga sudah, karena namanya pun sudah namanya biasanya Om Am. Ya, sudah punya namanya, tapi asetnya bukan aset saya. Karena masih masih ada beberapa yang harus diselesaikan. Dulu. Terus habis itu kalau kayak gitu kayak gimana? Sebenarnya nggak ada masalah. Kita pengen lebih cepat. Semua orang mungkin akan seperti kayak gitu juga. Nanti cek dulu apakah di bank itu diatur untuk pembayaran lebih cepat, apakah ada penalti atau tidak ada penalti atau seperti apa. Ada beberapa kawan-kawan yang akhirnya mungkin dihitung-hitung kayaknya sih lebih enak nggak usah dipercepat, dan dibiarin aja, cuman dananya sudah disiapkan untuk sampai lunas. Misalnya contoh kayak gitu. Jadi mungkin goalsnya itu adalah bukan dipercepatnya tapi lunasnya mungkin. Bukan dipercepatnya tapi lunasnya, berarti menyediakan uang sampai lunas gitu ya. Betul kan? Lunasnya kan. Jadi artinya kan goalsnya sebenarnya kan lunasnya. Goalsnya saya sih di tadi itu
fresh start. Startnya, fresh Iya start. itu goalnya. Iya. Nih, kalau misalnya ngomongin fresh start, ini gini, memang banyak orang pada waktu ini aku pelajari juga pas waktu aku di kerjaan kan. Banyak orang itu pasti pengen langsung selesai. Kalau misalnya udah ngomongin utang, saya pengen cepat selesai, betul ya. Cuman yang harus realita yang harus dihadapin gitu kan ya, hard truth-nya adalah ya itu ada prosesnya masalahnya, betul kan? Prosesnya untuk menuju ke arah sana, betul kan? Istilahnya kalau ada bahasa keluarga itu bahasanya itu kayak gini, ini siap-siap menyelamnya agak dalam sedikit lah, kayak gitu. Ini agak dalam sedikit. Kenapa? Karena setidaknya dengan realize bahwa kita harus agak menyelam agak lama sedikit kan gitu. Kita tahu bahwa memang kita harus melewati fase ini kan kayak gitu. Dan kalau misalnya di kerjaan juga kita ketika misalnya yang aku pahamin itu ketika ngobrol ke klien pun kita akan kasih tahu itu juga gitu bahwa memang ini harus diselesaikan. Mungkin bisa cepat, mungkin bisa lambat, kita nggak tahu, tapi face it gitu. Jadi kita berusaha kita hadapin. Walaupun memang agak sulit dan itu karena itulah kadang di kerjaan itu konsultan-konsultannya di amalan itu berusaha untuk membantu itu juga tuh gitu. Walaupun ketika misalnya aku dalam posisinya sebagai klien juga, pasti aku akan menghadapi juga tantangan yang tadi itu. Bagaimana kita pengen cepat selesai kan kayak gitu, pengen cepat fresh start lagi kan kayak gitu, tetapi nggak bisa tiba-tiba jadi besok gitu kan. Ya, jadi realistis berarti ya. Akhirnya at least itu dulu kan gitu, sehingga akhirnya nanti ketika kita kasih strategi bagaimana cara penyelesaiannya itu jadi masuk akal gitu. Bukan karena pengen cepat-cepat aja, cepat gitu, karena nanti realitanya adalah ketika kita melakukan banyak strategi kan ada konsekuensinya. Contoh, kita mau mempercepat KPR, kan kita harus cek dulu berapa nanti kena penaltinya, berapa nanti masalah yang timbul, apakah bagusnya begitu atau bagusnya ada lagi nanti tekniknya namanya kan take over kredit ke bank yang lain. Apakah bagusnya take over kredit atau enggak, atau mungkin atau gimana? Nah, itu kan butuh agak tenang dulu berpikir karena kan harus ngambil keputusan kan. Jadi ketika misalnya kita pengen keluar, itu sudah bagus, itu sudah oke. Langkah pertama menurutku sih tenang dulu ya, itu kayak gitu. Karena kalau misalnya belum tenang itu nanti ngambil keputusannya jadi agak bahaya malah nanti kan kayak gitu, karena bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kan. Bisa. Jadi misalnya contoh gini, lagi pengen butuh kayak gitu, tiba-tiba masuk ke SMS, tening dapatkan. Ini jawaban kan kayak gitu. Padahal kan belum tentu. Harus cek dulu nanti kan legalitasnya kayak gimana, ini oke atau enggak, kebutuhannya kayak apa, mampu atau enggak kita dan segala macam tuh. Berarti kan harus diperhitungkan. Nah, itu kalau nggak tenang. Berarti kalau keinginan untuk fresh start itu sudah ada, itu menjadi cita-cita untuk motivasi. Yes. Tapi dalam melangkahnya harus realistis. Realistisnya tenang bahwa ada solusinya, insya Allah ada, gitu kan ya. Kalau yang di keyakinanku kan setiap masalah pasti ada solusinya kan. Betul lah. Yang masalahnya kan adalah solusinya apa kan kayak gitu. Disitulah kita cari kan kayak gitu. Gimana? Mungkin ada teman kita ngobrol, mungkin ada di internet kita cari, mungkin dari berbagai macam sumber, cuma pastikan cari yang reliable lah kan kayak gitu. Nah, sehingga kalau kita kan ngobrol-ngobrol gini kan santai kan gitu kan. Jadi ngambilnya itu yang bagian-bagian yang benar-benar aja cross check ke yang lebih jago lah kan kayak gitu. Baca buku yang kredibel gitu seharusnya begitu. Bukan dari 1 menit Instagram langsung besok saya mau financial freedom nih gara-gara nonton 1 menit Instagram. Semangatnya sudah oke. Yang di tahapan berikutnya adalah coba agak disabarkan untuk melewati prosesnya. Betul, karena pasti ada prosesnya. Pasti ada. Berarti kalian om-om yang di sana jangan pengen cepat-cepat aja. Kadang proses. Itu tadi yang dibahas juga. Kadang menikmati waktu itu kan ada senangnya juga. Gini, menikmati nggak punya uang terkadang ada senangnya juga. Menikmati nggak punya uang ada senangnya. Ini dalam ini ya. Saya udah lama menikmati itu, terus pengen sih menikmati punya uang gitu. Nggak apa-apa, betul. Kita pengen mungkin gini, mungkin om-om kan karena om-om biasanya kan sudah pada menikah kan gitu. Mungkin pada waktu sebelum menikah tuh mikir kita pengen nikah gitu dan segala macam, pengen segera nikah. Realitanya adalah ya sabar aja dulu, nikmatin aja dulu sebelum menikah. Karena pas waktu udah menikah, kan akan menikah terus. Betul ya, apalagi kalau rencananya menikah terus. Jadi otomatis ya nikmatin aja dulu. Termasuk juga ketika misalnya saat ini sedang ini. Tapi kan ini antara enak gak enak, kalau misalnya sendiri kan gini, kalau gini segini. Iya, betul gitu kan. Tetapi fase itu dibuat itu, proses itu dibuat itu kan karena untuk kita lewatin kan gitu. Jadi kan otomatis ya kita lewatin seru-serunya lah. Kan nggak tiba-tiba Om Ang jadi ganteng kayak gini kan. Mungkin ada demak-demaknya sedikit dulu.
Tolong editor Mas Kevin, ini sudah disebut ganteng, tolong besok muka saya diputihkan Iya. pakai Glow MS. Nyebut brand itu? Bukan. Oh, bukan. Glow-nya di depan. Oh, iya. Benar. Jago ya. Oh, itu. Ya. Iya. Kalau mau disebut ya nanti Iya. Abis sesi ini banyak lah nanti yang akan jajan-jajan. Iya, apalah kacang gitu. Ya enggak. Jajar aja gitu. Jajar aja. Ya berarti nikmati prosesnya, dan ini yang kemarin sebenarnya saya kepikiran setelah ketemu Om Genta beberapa waktu yang lalu. Oke. Kita ketemu kan, kita ngobrol-ngobrol. Apa sih? Nah, ini tujuanku apa? Aku pengen financial freedom. Oke. Tiba-tiba Om Genta dengan wise-nya bilang, Astagfirullah. Ngomong apa aku waktu itu? Astaga. Financial freedom oke. Tapi nikmatilah momen saat ini gitu ya. Nah, itu gimana sih? Itu kepikiran sampai saat ini saya ngundang, makanya saya diundang di sini. Dijelaskan biar kami tenang. Agak lupa ya. Nggak, jadi intinya kalau misalnya aku pahamin itu ya setelah melewati proses itu, akhirnya aku flashbacknya itu kayak gitu, Om Ang. Pada waktu itu tuh pas waktu lagi saat ini pun juga masih ada utang pasti ya. Cuma pada waktu itu baru pertama kali gitu kan ya, belum pernah punya utang sebelumnya. Mendadak semua kayak gitu, kadang-kadang udah sampai orang yang ayo kapan harus bayar apa dan segala macam. Tentu pressure-nya itu tuh nggak bisa dianggap enteng sebenarnya kan, kayak gitu, apalagi kalau belum ada pengalaman kayak begitu kan, kayak gitu. Terus kayak gimana ya, nggak gimana mau gimana lagi kan gitu. Nggak gimana ya mau gimana lagi, yang ada opsinya kan cuma ngelewatin aja, ya udah nikmatin aja dulu kan gitu. Tapi kan itu kondisi yang kitanya nggak enak, iya itu gimana lagi gitu. Gimana lagi ya, kita kan tetap harus gerak juga kan kayak gitu ya, nikmatin aja dulu. Akhirnya aku pahamin ketika misalnya kita udah pernah ngerasain kayak gitu, akhirnya kan pada waktu kita ngerasain fresh itu benar-benar fresh, karena kita tahu pas waktu itu kita nggak fresh banget. Dan itu kan kita tahu gara-gara kita udah pernah ngerasain yang nggak fresh kan. Om Ang mungkin udah pernah minum minum jeruk yang nggak terlalu manis. Pas waktu wah ini nggak manis, tapi pas waktu minum manis ini manis. Kok bisa bedain? Kan gara-gara ada pernah ngerasain jeruk yang nggak manis kan. Berarti kan kalau misalnya pas waktu lagi ada masalah, lagi kondisinya kayak gitu ya, dari pengalamanku juga kayak gitu. Ya mau gimana? Ya nggak gimana ya, rasain aja. Ya kayak gini ternyata ya, rasanya begitu kan gitu. Sehingga suatu waktu ketika itu jadi fresh tuh benar-benar oke, ini tahu misalnya ini fresh nih. Dan ketika sudah tahu fresh, rasain lagi rasa freshnya. Harapannya kan fresh terus. Jadi jangan sampai nanti malah kok kangen ya rasa yang kemarin. Jadi dirasain lagi freshnya. Jadi makanya setiap momen kan dirasain senengnya kayak gimana kan gitu. Kalau itu mungkin kunci di aku supaya aku bisa ngelewatin fasenya. Karena kan kita kadang kita nggak bisa milih tuh kondisi. Semua orang pasti kalau misalnya ditanya pengennya itu tuh bebas itu semua, bebas utang semua, banyak uang semuanya, bisa beli apa-apa dan segala macam. Tapi kan realita kehidupan kan nggak kayak gitu. Nggak seperti itu. Jadi kan kita akhirnya harus belajar menikmati apa yang kita punya kan. Akhirnya kan kayak gitu. Menikmati apa yang kita punya. Akhirnya tadi kita sudah ngomongin utang. Oke. Sekarang kita sudah mau ngobrolin tentang menikmati apa yang kita punya. Betul. Oke, berarti sekarang sekarang ada apa? Sekarang kita lebih dalam sedikit. Lebih dalam sedikit. Berarti biar kita punya terus, berarti kan ada yang harus kita tanam nih. Punya terus. Iya. Punya apa? Ya, misalnya kan menikmati uang terus. Ada kita tanam kalau misalnya sudah menikmati uangnya ya. Ya, tadi kan utang sudah bebas. Kita restrukturisasi utang kita. Selesai lah misalnya. Anggap udah menyenangkan, udah bisa handle dan segala macam. Nah, kan berarti kan kalau ada pemasukan gitu kan udah nggak pakai bayar utang lagi. Alhamdulillah. Berarti kan udah ada yang bisa ditanam. Waduh. Kan? Harusnya. Cuman kan ketika bayangin aja kemungkinan nih mungkin di kolom komentar om-om lainnya itu mungkin bisa cerita juga. Anggap aja misalnya contoh penghasilan, misalnya contoh penghasilan 3 juta, 1 juta digunakan buat cicilan, anggap saja misalnya contoh kayak gitu. Terus akhirnya bulan ini selesai nih 1 juta. Kira-kira apa yang dipikirkan buat itu? Apakah 1 juta buat investasi? Agak ragu saya. Kayaknya mulai agak aneh berpikirnya kan. 1 juta, wah saya biasa 2 juta hidup nih. 1 juta apa yang bisa saya lakukan? Banyak. Gitu. Akhirnya mulailah berkembang. Nah, ini masalah lagi nih. Masalah lagi. Berarti 1 juta ada yang kalau mau inflasi ada yang mau investasi gitu ya. Oke. Ada juga yang terjebak untuk hal-hal yang lain gitu ya. Atau kebanyakan.
akhirnya balik lagi bisa jadi. Baik lagi. Akhirnya balik, misalnya contoh kayak gini, akhirnya kan udah kayak, oke, mungkin bisa kebagi ketiga. Yang satu akhirnya, kayaknya saya bisa ngambil lagi deh pinjaman yang lain. Betul kan? Iya. Ini kan udah selesai 2 juta, tapi 2 juta saya hidup. Saya bisa menikmatinya, kata Mas Genta kan bilang bisa menikmatinya. Berarti kan saya bisa hidup 2 juta nih kan. Terus 1 jutanya kayaknya saya bisa lagi, dan ini kayaknya handphone kayaknya udah lama nih butuh diganti nih gitu. Saya nggak pakai jam, Om pakai jam gitu. Kayaknya penting deh gitu kan. Bisa dah 3 bulan lah selesai gitu kan. Akhirnya kan kita 1 juta kena lagi, dalam artian adalah kita akhirnya gunakan buat utang lagi, betul tak? Biasanya kayak gitu sih, bukan betul ya betul. Bukan betul, benar. Itu opsi 1 gitu kan, itu opsi 1. Opsi yang kedua akhirnya 1 juta mungkin tadi akhirnya ditabung aja deh, gitu kan ya. Akhirnya ditabung aja, yang penting ya udahlah, yang penting yang penting ada, dan gara-gara kayak gitu mungkin akhirnya konsumsinya tadi 2 juta naik jadi 2,5 juta. Nah, misalnya contoh kayak gitu. Kemarin sudah mepet banget Mas, sekarang agak lega sedikit lah boleh 2,5 juta akhirnya kan, akhirnya 500.000 ya ada di hold kayak gitu. Yang biasanya sih nggak ke hold juga, bisa hilang juga biasanya. Akhirnya ada mungkin ini tips atau sharing apa yang mau di-sharing ke teman om-om di sini yang sering kayak gitu. Jadi saya juga sih ya, jadi ketika ada yang sudah lunas harusnya bisa ditabung, ternyata yang dibeli adalah nafsunya. Astagfirullah. Maksudnya keinginannya kan. Tadi kan nafsu pengen beli ganti velg gitu, akhirnya pengen ganti handphone gitu ya. Biar nggak kejebak seperti itu gimana? Aduh, berat ini. Ini berat ini. Kan. Mau diomongin kayak gimana juga, karena kalau lawannya udah nafsu kan pasti yang menang itu ntar. Jago banget nih, aku udah bilang, wah jangan Pak gini tuh, gitu kan. Tetap aja dibeli kan kayak gitu. Ada aja alasannya kan kayak gitu. Jadi agak susah kalau misalnya itu bukan kesadaran sih. Biasanya ada kecenderungan akhirnya itu nanti biasa agak kejebak lagi dengan masalah, sehingga akhirnya mulai berpikir lagi kayaknya oke, baiklah saya akan kembali ke jalan yang benar kan kayak gitu. Akhirnya biasa ada cobaan-cobaan lagi supaya akhirnya kita jadi agak nggak ada banyak masalah lah kan gitu. Nah, terus kalau misalnya ada kayak gitu, ada nafsunya, ada yang pengen diinginkan, tapi ada juga yang ini. Nah, mungkin ada tadi kata-katanya Om Ang yang cerita tentang ada mungkin investasi atau mungkin hal yang lain gitu. Nah, jadi salah satu caranya lain kan adalah selain pendapatan kita yang sekarang, kita tambahkan pendapatan kita sekarang mungkin dengan investasi, mungkin dengan kerjaan sampingan gitu kan, mungkin dengan hal yang lainnya kan kayak gitu, sehingga akhirnya dia lebih berkembang lagi. Jadi mungkin kalau misalnya pun ada saran, ya digabungin deh. Gitu, digabungin. Ada beberapa cara penggabungannya kalau aku paham. Gimana nih? Ada tekniknya itu biasanya, contoh tadi 3 juta terus 1 juta digunakan buat misalnya Om Ang seneng buat content creator, pengen jadi content creator juga, 1 juta invest akhirnya untuk membeli peralatan untuk content creator misalnya. Maka dari sana ternyata akhirnya dapat penghasilan, dan dari penghasilan sana akhirnya dapat, berarti 1 juta tadi itu produktif betul ya? Benar, bisa ke sana. Cuman kan tadi ada keinginannya juga. Saya pengen nih gitu kan ya, biar bisa memuaskan apa yang saya pengen kan tadi, misalnya ada pengen beli velg lah tadi, pengen beli jam lah, pengen beli handphone yang terbaru lah dan segala macam. Maka biasanya yang dari aku pelajari, yang paling oke nih ya, tapi ini aku juga lagi belajar terus itu, pendapatan yang kita beli untuk nafsu tadi itu didapatkan dari hasil kita memutar yang 1 juta tadi. Oh, berarti jadi kalau itu dia bisa menghasilkan kan gitu kan ya, maka itu rewardnya. Oh, berarti berusahalah untuk mendapatkan passive income dari 1 juta tadi untuk... Betul, konsepnya adalah ke arah sana. Ke arah sana ya? Betul, ke arah sana. Karena ada yang menggunakan 1 juta tadi, misalnya contoh diinvestasikan di saham misalnya, diinvestasikan di apa, ada beberapa mungkin menggunakan reksadana misalnya, contoh kayak gitu. Nah, habis itu dari hasil dari sana tuh kan kayak gitu, ada sekian, itu bisa digunakan buat dia mau beli apa sih? Nah, contoh kayak gitu. Maka dia dapetin itu, tetapi uangnya kan juga ada. Uangnya juga ada. Jangan dari uang sisa, uang makan kita gitu ya, tiba-tiba ada sisa kita langsung pengen naikin belanja, tapi uang itu paling nggak ya tadi dikasih instrumen-instrumen apalah ya. Diputar sedikit dulu diputar sedikit. Tapi memang ini yang ngomong belum tentu juga jago ya akhirnya, karena ini cobaan kita semua kan. Kan kayak gitu cobaannya. Sudah disclaimer semua, ada disclaimernya. Jadi obrolan om-om ini tidak menyarankan instrumen investasi apapun, karena di sini hanya keresahan om-om
Dan ya sebagai Sharing-sharing. om-om lah, sering-sering om-om lah. Sharing aja, kita Ada yang cerita-cerita. sama ya silakan, ada yang berguna bagi teman-teman. Alhamdulillah. Bahkan bisa jadi yang saran paling bagus yang ada di komentar. Ya, Nah, iya. kita nggak ngerti aja, cek-cek aja. nanti Cek kan di cek cek, komentar. tolong di komen. Kemarin ada komen yang bagus nih. Menarik nih, Awang. Dari teman komennya langsung WA admin. Nah, WA-nya ke admin. Apa dia bilang? Iya. Apa dia bilang? Bisa nggak ini apa namanya, kasih solusi apa tips gitu, bagaimana sih cara punya apa namanya modal kecil usaha Oke. tanpa harus berutang. Nah, Modal kecil? apa namanya, dia pengen berusaha nih, Iya, modalnya kecil, Iya. bagaimana cara manage-nya tanpa harus ngutang. Tanpa Harus harus dimulai dari mana? Paling nggak dimulainya dulu lah. Dimulainya dulu, betul. Ini menarik sekali sih. Kalau misalnya, kenapa kok menarik sekali? Karena pada waktu aku juga terjebak dengan utang pada waktu kuliah dulu, waktu itu tantangannya sebelum ketemu Om Aang itu, maka pikiranku juga sama kayak gitu. Kok cuma punya uang sedikit? Kan gitu. Tapi pengen keluar utang juga, pengen punya pendapatan juga, kan kayak gitu. Tapi harus kayak gimana? Akhirnya waktu itu ikut pelatihan entrepreneur waktu itu akhirnya. Dari sana aku terbuka kayak gini, bahwa kalau kita punya uang, misalnya contoh 1 juta tadi, entrepreneur itu kan bagaimana membuat 1 jutanya, jadi tadi itu jadi plus lagi, kan kayak gitu. Orang itu kan sulitnya itu kan membuat plusnya. Kalau ngabisin 1 juta, itu semua orang hampir rata-rata kayaknya itu bisa. Saya ahlinya. Langsung ya? Oh iya, Langsung ya. saya ahlinya. Ahlinya ini langsung. Ahlinya 1 juta. Betul. Sedangkan entrepreneur itu bahkan dari uangnya ada berapa, dia bisa menaikkan jumlahnya, betul kan? Nah, kalau menaikkan saya nggak ahli. Itulah DPR-nya. Pada waktu itu akhirnya karena ikut pelatihan entrepreneur dan segala macam, akhirnya di saya waktu itu apa yang saya lakukan, Mas Ang? Yang saya lakukan waktu itu uangnya cuma 50.000. Saya cuma ada 50.000, gimana cara saya bisa naikin nih uang 50.000? Apa yang saya lakukan? Saya beli something di toko, gitu kan? 50.000 saya habisin. Saya mikirnya, ini bisa saya jual, saya taruh di mana untuk bisa naikin lagi. Akhirnya saya taruh di tempat tertentu kan gitu. Kalau sekarang istilahnya apa tuh? Ada konsinyasi ya. Konsinyasi ya. Jadi akhirnya bagi untung, bagi hasil kan kayak gitu. Sekarang kan banyak nih opsinya kan, apalagi di e-commerce dan segala macam, dropshipper lah apa dan segala macam. Pada waktu itu, wah kita harus cari cara kan. Tapi intinya kan tetap sama. Bagaimana cara kita menaikkan pendapatannya tadi kan kayak gitu. Dari uang yang kita ada sekarang 50.000. Akhirnya dari hal yang kecil itu, dari uang 50.000 itu bergulir. Waktu itu saya kebetulan di bidang saya coba di bidang minuman, saya coba ini dan segala macam. Uniknya, Minuman ringan ya? nah itu tergantung persepsi aja. Masing-masing kita silakan persepsi. Saya nggak nyebut brand ya. Dari kecil dan segala macam, alhamdulillah bahkan dari sana itu berputarnya itu luar biasa. Jadi kalau misalnya kawan-kawan itu ada niatan nggak pengen berhutang misalnya, pengennya itu bagaimana bisa memutar dana yang terbatas, uang dan segala macamnya, maka mungkin ilmu yang perlu dicari itu adalah ilmu jadi pengusaha mungkin ya, ilmu entrepreneur, bagaimana memanfaatkan yang ada, bahkan ada beberapa yang mungkin dengan keterbatasan dia bisa mengolahnya. Jadi insya Allah itu ada solusinya sih konser untuk, walaupun memang belum tentu waktu itu bisa ngomong sesantai ini ya gitu. Cuman pasti kan penuh dengan ini, aduh ini gimana apa dan segala. Bahkan ada beberapa yang berpikir kalau ada hutang maka solusinya ya tentu dengan hutang lagi kan kayak gitu. Karena itu paling cepat mungkin. Wah pendapatnya kan nunggu lama, ini kan ini tertekan ini dan segala macamnya. Sebenarnya cobaannya itu ada di situ sih. Saranku tuh tenangin dulu aja gitu. Karena akhirnya kalau misalnya berhutang lagi, ngambil pinjaman lain lagi mungkin, akhirnya malah bisa jadi lebih masalah kan kayak gitu. Bisa makin dalam jadinya kan kayak gitu. Padahal yang solusinya kan harusnya adalah naikin pendapatan kan gitu. Khususnya naikin pendapatan, betul sih. Berarti kalau teman-teman yang ingin berusaha, jadi pengen berusaha, yang paling pertama yang harus dilakukan adalah belajar dulu ilmunya ya. Kayaknya sih begitu ya. Jangan sampai mungkin sekarang orang jual ini, loh kita bareng ini dulu kan es kepal kepul gitu kan. Tiba-tiba banyak yang jualan, akhirnya rontok semuanya. Betul. Pun iya harus ada tambahan ilmunya tentunya ilmunya kan. Harus gitu. Mungkin dengan om lain yang bisa mengajarkan tentang entrepreneurship. Nah, kita kan bisa ngobrolin juga tentang sehingga akhirnya bagaimana cara dia memutar banyak hal kan gitu, membuat bisnis. Kayaknya ada beberapa kawan Om Aang kan banyak nih jaringannya om-om kan luar biasa sekali kan. Amin. Jadi kan dicolek-colek nih bagaimana cara memutar. Itu kalau yang bisnis. Terus kalau yang kerja kayak gimana? Kalau yang kerja mungkin beberapa yang bisa terpikir juga dari pekerjaan aku tahu juga mungkin
mungkin bisa tanya mungkin ke atasannya ada nggak yang bisa dikerjakan lebih kan gitu, sehingga kira ada pendapatan lebih, mungkin ada nggak opsi untuk bisa bisa berpenghasilan lebih di perusahaan. Siapa tahu pas waktu ngomong kayak gitu, siapa tahu dari atasannya itu juga pas lagi ada kebutuhan apa dan segala macam, ngeliat semangat, bahkan kawan-kawan ternyata ada peluangnya juga mungkin gitu. Atau mungkin ya bertemu dengan kawan-kawan yang lain sehingga akhirnya ada peluang-peluang yang bisa menaikkan juga gitu. Cuman yang mungkin kalau misalnya aku bisa ngasih saran itu adalah agak bersabar aja, nikmatin prosesnya, insya Allah kok gitu. Memang sih memang itu semua orang pengen keluar segera dengan gitu, tetapi realnya kan itu butuh proses kan kayak gitu. Jadi sabar-sabar sedikit. Semua orang pengen keluar dari utang, tapi sabar, nikmati prosesnya, harus berpikir jernih tadi ya. Walaupun itu sulit ya. Walaupun itu sulit, luar biasa itu, makanya perlu pendamping kan. Pendamping apa ini? Pendamping konsultan untuk iya. Untuk itu salah satunya memang betul. Saat ini memang masih satu-satu yang tercatat di OJK itu memang. Walaupun mungkin ada juga yang mungkin ilegal dan segala macam, tapi satu-satu tercatat OJK memang tujuannya memang kayak gitu. Kadang ada beberapa yang akhirnya itu konsultasi ya gimana lagi? Mau ngobrol sama yang lain agak susah juga, karena mungkin agak sensitif ininya gitu. Dan kebetulan karena dengan amalan dia melalui phone aja kan kayak gitu, habis itu bisa konsultasi, dan itu pun masih gratis di awal terutama. Nanti baru kalau udah ngikutin berikutnya barulah kan kayak gitu. Tapi ini kita lagi nggak promosi nih. Nggak promosi ya, maksudnya itu kita ngobrol santai aja. Itu penting sebenarnya. Kalau punya utang kan juga penting ada orang yang mendampingi kan. Jangan sampai kan kita stres sendiri. Tadi kita pengen keluar dengan cepat, tapi salah langkah karena buru-buru, maka lebih terjebak lagi. Gitu. Akhirnya sih kayak gitu, betul. Dan mungkin juga itu jadi momentum untuk bisa lebih dekat sama Tuhan, kan gitu kan ya. Ini memang agak entah klise atau enggak, tapi momen-momen kayak gitu kan justru momen-momen akhirnya kita bisa lebih mesra ya lebih mesra sama Tuhan. Yang sebelumnya mungkin kita sholat itu atau enggak mungkin ibadah agak cepat-cepat aja gitu. Cuman kalau pas waktu kondisi kayak gitu kan, ya Allah, ini kan agak beda. Tutuplah utang hamba. Agak beda gerakannya itu kan. Nah, itu kan siapa tahu gara-gara gerakan hati yang kayak gitu malah diamini dan malah dibukain jalan ya kan. Iya, betul. Amin. Ya, itu juga sih yang semuanya. Kita kan pengen free dari utang, tapi kita juga pengen utang. Tadi Om Gena juga udah bilang utang itu bukan suatu yang tabu ya. Utang tuh pasti ada yang produktif, ada yang nggak produktif. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, dijalani aja prosesnya, tapi dibayar utangnya. Bismillah. Karena kalau misalnya keyakinanku, Omang, itu kalau seandainya cukup, hampir rata-rata orang biasanya sih mau bayar utang ya, gitu. Cuma realitanya kan sekarang kan, gimana caranya biar cukup kan kayak gitu. Kadang-kadang aku akan berempati juga sih, memang ada beberapa orang yang akhirnya itu agak susah untuk membayar utang, apalagi kalau kondisinya lagi kayak begini kan kayak gitu, kondisinya lagi pendapatan naik turun atau yang kayak gimana dan segala macam. Kita nggak tahu kondisinya orang itu. Akhirnya kita berusaha berempati. Nah, siapapun yang berempati dengan itu, aku doakan semoga malah dikasih keberkahan lebih banyak. Amin. Karena rezekinya bisa jadi bukan hanya dari orang yang kita utangin kan, bisa jadi gara-gara kita sabar, dia doain, malah kita dikasih rezeki dari yang lain. Itu kalau Allah pengen ngasih kan ngasih aja tuh, terima aja tuh. Amin. Nah ini pertanyaan terakhir sebelum closing statement. Ada closing statementnya nih, om-omnya. Nasihat om-om loh ya. Ada closing nasihatnya. Nah, sebenarnya terakhir tadi di awal. Oke. Saya jam lagi di awal. Oke. Nggak apa-apa. Kita kan boleh aja ngomong ini kan nggak perlu ada strukturnya kan. Ngobrol aja. Ke awal tadi. Pernah berhutang. Om Genta pernah berhutang. Ya. Pernah sampai tadi kalau nggak salah tadi diminta bayar, tapi gimana lagi, udah belum ada kan, ditanya-tanya kan. Pasti. Itu kan membuat kita stres kan. Pasti. Ya, ini bagi tips lah buat teman-teman kalau lagi berutang tapi lagi nggak punya, tapi terus didatangin sama debt collector nih, tok mau minta, tapi lagi nggak punya nih, benar-benar nggak punya ya, bukan karena ada apa-apanya. Ya. Untuk menenangkan hati, menguatkan diri, dan untuk terus berikhtiar tuh gimana? Oke. Mungkin
karena tadi udah disebutkan ada ini debt collector gitu kan ya, artinya kan ada ini dari institusi biasanya kan kayak gitu. Kalau misalnya dari institusi tentu kita harus cek dulu apakah benar dia dari institusi atau tidak gitu kan. Jadi walaupun kita tahu bahwa kita ada hutang, tapi tentu kita harus tahu kita ngomong sama siapa, apakah dia orang yang tepat atau tidak. Sebagai contoh, misalnya contoh kayak gini, kawan-kawan ketika saya mau ke bank aja, mesti nggak, waktu saya datang mesti nggak akan langsung juga tiba-tiba diinin kan, dilayani dengan ini, pasti akan ditanya siapa namanya, betul? Bisa tunjukin memang mungkin ID-nya saya gitu, betul nggak ini atas nama Muhammad Genta misalnya, contoh kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kan aturannya memang seperti kayak gitu. Ketika kita ngobrolin tentang hutang, apalagi kalau itu dengan institusi kan, berarti kan kita harus apa istilahnya? Harus make sure juga apakah benar dia orang yang tepat untuk diajak utang, diajak ngobrol tentang utangnya kita. Apakah dia benar orang yang representatifnya atau tidak. Kalau iya, maka biasanya kan akan bisa ditunjukkan surat-suratnya benar, asli dan segala macamnya. Baru kita boleh ceritain. Karena kalau misalnya enggak, aturan OJK yang setauku tuh memang ya nggak boleh ngomongin ke sembarang orang kan kayak gitu. Bahkan kalau misalnya utangnya, misalnya contoh utangnya itu ke aku ada utang, dia nggak boleh nanya ke Mas Aang, ini Mas Gento ini dia katanya ada utang ini dan segala macam. Setauku sih aturan OJK-nya sih nggak bolehin kayak gitu. Jadi kawan-kawan coba deh pelajari, ada aturan OJK-nya juga kok tentang tentang bagaimana cara penagihannya kan kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya ada yang penagihan dia sudah baik-baik, dia sudah ngomonginnya udah enak, udah oke, terus kayak gimana? Nggak apa-apa, kan kita namanya juga kita sudah berhutang dan kondisi kita memang belum memungkinkan, maka kita harus jawab jujur. Memang belum memungkinkan, kita bilang aja, mohon maaf ya saya belum memungkinkan. Terus masih akan kemungkinan akan ditanya kapan mungkin. Kalau memang kita belum kebayang kapannya, ya jangan janjiin. Karena janji itu kan ya janji kan kayak gitu. Sehingga akhirnya kalau misalnya memang kitanya sudah yakin kapan, barulah boleh. Tuh. Kalau misalnya belum ya jangan. Tips ini memang lebih lengkapnya untuk kalau misalnya kawan-kawan nanti baca-baca. Mohon maaf nih nggak promosi nih, tapi referensinya itu tuh ada di di websitenya, di Amalan, di tempatnya itu banyak bagaimana cara yang tepatnya gitu kan ya. Dan tapi memang sangat tidak disarankan untuk kabur sih, itu kan gitu. Kenapa tidak disarankan untuk kabur? Jadi nanti kan terlihat bahwa kita tuh seperti seakan-akan tidak ingin menyelesaikan. Padahal kan sebenarnya kita pengen menyelesaikan, tapi kondisi kita saat ini tuh belum memungkinkan. Ya. Maka kita jawab jujur, memang kita belum memungkinkan, dan kita akan menyelesaikan ketika insya Allah kita bisa. Nah, prinsipnya sebenarnya kayak gitu kan ya. Cuma kalau saya di Amalan tentu nanti dibantuin bagaimana cara ngomongnya dan segala macam. Tapi intinya itu sesimpel itu. Dan ini sebenarnya tips ini juga bukan hanya untuk ke yang perbankan atau yang lainnya gitu. Terkadang ke kawan juga memang ini agak berat sih. Kalau misalnya di kawan kita sendiri dan kita tahu dia ada utang, kawannya udah kerasa nih orangnya sebenarnya tuh dia sungkan untuk ngomong sama kita dan segala macam, maka bisa aja dimulai duluan kan kayak gitu. Udah nggak usah dipikirin dulu, misalnya contoh kayak gitu. Mungkin disitulah ujian pertemanan ya. Ujian pertemanan salah satunya kan biasanya udah urusannya dengan uang tuh. Kalau misalnya kita udah bisa saling saling respect satu sama lain kan, bisa jadi itu memang pertanda best friend banget kan. Kalau sekarang misalnya bestie ya. Bestie utangin dong bestie. Astagfirullah. bukan ya. Saling support lah. Saling support ya. Iya. Mengeruk keuntungan. Untuk saling support harusnya. Pengen jadi bestie saya. Luar biasa. Itu apa? Saling support. Maaf. Ya. Luar biasa. Oke, terima kasih Om Genta untuk sharing-sharingnya. Sama-sama, Om Aang. Kesempatan sekarang yang di kesempatan sore hari ini. Saya juga pengen ngomong sore tapi nanti tayangnya malam. Iya. Dia dengerin kan belum tentu sore. Oh iya. Bisa sore siang malam. Kita nggak tahu aja kan. Siap. Oke. Dan ini mungkin terakhir closing statement atau nasihat om-om dari Om Genta. Inilah nasihat om-om dari Om Genta. Apapun nasihatnya bebas sebagai om-om. Oh, mungkin ini aja saling menyemangati lah sesama om-om atau yang mau menjadi om-om itu kan kayak gitu, menuju gitu kan, atau pendampingnya om-om gitu kan, bisa juga kan yang nontonin kan bisa beda-beda kan. Saling nyemangatin aja. Memang cobaan itu kadang kita nggak milih kan, kita mau berada di cobaan itu kan gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah dapat cobaan itu ya mau gimana lagi gitu kan, tinggal jalanin aja kan. Nah kalau misalnya udah harus jalanin ya perkuat jaringan om-om mungkin, perkuat jaringan pertemanan gitu kan ya. Dan yang terutama sih gimana kita bisa perkuat hubungan dengan yang maha kuasa, karena yang maha kuasa biasanya akan memberikan jalannya tuh. Kayaknya sih gitu kan ya, cuman itu yang aku yakin. Amin. Terima kasih banyak, dan banyak pelajaran yang kita dapat dari Om Genta pada hari ini. Bismillah, semoga. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di channel Om-Om yang akan datang. See you when I see you. Like, comment, and subscribe.
Om senang